Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin yang terhormat kepada Bapak Ondi SIP MSI selaku dosen pengumpu mata pelajaran Sosiologi Komunikasi. Izinkan kami dari kelompok 1 menjelaskan tentang apa yang sudah kita kerjakan, yaitu kejahatan korporasi dengan masyarakat dengan mengambil tema kegagalan PT Lapindo dalam mengobor gas bumi, yang mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Faisal Khatami, Gideon Aquila Nugroho, Sardi Pratama, dan Mira Aprilia. Nah, dalam pembahasan ini ada 6 inti pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan dan mengapa kita mengambil pokok pembahasan atau tema ini. Kemudian juga ada penyebab semburan. Ketiga ada aspek mengenai penyebab-penyebab semburan tersebut, kemudian dampaknya. Dan 5 ada penetapan tersangka, kemudian ada kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan. Banjir lumpur panas Sidoarjo atau lumpur Lapindo ini adalah peristiwa menyemburkan lumpur panas di lokasi pengoboran PT Lapindo Brantas di Dusun Balangnongo, Desa Renekeningo, Sidoarjo, Jawa Timur sejak Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lapindo Brantas ini melakukan pengoboran sumur Banjar Panji 1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan pengeboran atau vendor dari PT Medici Citra Nusantara. Nah, yang menjadi menariknya dalam kasus ini, dari Mei 2006 hingga saat ini, kasus tersebut dalam tanda kutip belum terselesaikan secara tuntas. Dan pada saat ini, masyarakat sekitar menggunakan kawasan lumpur Lapindo sebagai wisata, dan tentu aja ini menjadi dalam tanda kutip juga keputusasaan masyarakat setempat atas kasus ini terhadap pemerintah. Kemudian ada penyebab semburan sumur, yaitu ada 3 aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek politis. Mungkin ini akan dijelaskan oleh teman saya, Sardi. Saya akan menjelaskan tentang penyebab semburan sumur yang terjadi pada semburan lumpur Lapindo. Dan terjadi 3 aspek. Aspek ini aspek ekonomis dan aspek politis. Aspek teknis. Pada awal tragedi, Lapindo bersembunyi di balik gempa tektonik Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama. Hal ini didukung pendapat yang menyatakan pemicu semburan lumpur adalah gempa Jogja yang mengakibatkan kerusakan sedimen. Aspek ekonomis. Lapindo Brantas adalah salah satu kontrak kerja sama atau KKS yang ditunjuk BP Migas untuk proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saat ini, Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur. Dalam kasus lumpur panas ini, Lapindo diduga sengaja menghemat biaya operasional dengan tidak memasang casing. Aspek politis. Sebagai legalitas usaha atau eksploitasi, Lapindo telah mengantongi izin usaha kontrak bagi hasil dari pemerintah sebagai otoritas pengusaha kedaulatan sumber daya alam. Pemerintah Indonesia telah lama menganut sistem ekonomi liberal dalam kebijaksanaannya. Hasil seluruh potensi tambang, migas, dan sumber daya alam dijual kepada swasta atau individu korporat base. Inilah penyebab terjadi semburan lumpur Lapindo. Dan saya akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak semburan. Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga Agustus
Agustus 2006 antara lain ialah lahan tebu seluas 25,61 hektar di Reno Kenongo, Jatirejo, dan Kedung Cangkring. Lahan padi seluas 172 hektar, 39 di Siring, Reno Kenongo, Jatirejo, Kedung Bendo, Sentul, Besuki Jabon, dan Pejarakan Jabon, serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi, dan 7 ekor kijang. Rumah atau tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya ialah tempat tinggal sebanyak 1.810, meliputi Siring sebanyak 142, Jatirejo sebanyak 480, Reno Kenongo sebanyak 428, Kedung Bendo 590, dan Besuki 170. Kemudian sekolah sebanyak 18, yaitu 7 sekolah negeri. Kemudian kantor ada 2, kantor Koramil dan kantor Kelurahan Jatirejo. Selain itu ada pabrik sebanyak 15, masjid dan musola sebanyak 15 unit. Kemudian sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini. 4 kantor pemerintahan juga tak berfungsi dan para pengawal juga terancam tak bekerja. Tidak berfungsinya sarana pendidikan, SD, SMP, markas Koramil, porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur, jaringan listrik, dan telepon. Sampai Mei 2009, PT Lapindo melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar 6 triliun rupiah. Upaya penanggulangan. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan untuk menampung lumpur sampai Desember 2006 mereka menyiapkan 150 hektar waduk baru. Juga ada cadangan 342 hektar lagi yang sanggup memenuhi kebutuhan hingga 6 Juni 2007. Akhir Oktober diperkirakan volume lumpur sudah mencapai 7 juta meter kubik. Namun rencana itu batal tanpa sebab yang jelas. Penetapan tersangka. Penetapan tersangka dalam kasus ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 8 tersangka. Yaitu yang pertama ada Insinyur Edi Sutrisno selaku drilling manajer PT Energi Mega Persada Tbk. Yang kedua adalah Insinyur Nur Rohmat Sawolo Mesce selaku Vice President Drilling SR Service PT Mega Persada Tbk. Yang ketiga ada Insinyur Rahenot selaku Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa. Yang keempat ada Slamet BK selaku Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa. Yang kelima Subi selaku Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa. Yang keenam Slamet Rianto selaku Project Manager PT Medici Citra Nusa. Yang ketujuh Yeni Namomi SE selaku Dirut PT Medici Citra Nusa. Dan yang terakhir adalah Sulaiman bin HM Ali selaku Rig Superintendent PT 3 Musim Jaya. Nah, kita udah sampai kesimpulan, di mana dalam kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan yaitu lumpur Lapindo ini diakibatkan oleh pengeboran PT Lapindo Brantas dan juga karena meluap kegiatan PT Lapindo di dekat lokasi itu.
Lumpur lapindo ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan kompleks yang dialami oleh masyarakat, badan usaha, dan juga infrastruktur milik negara, dan juga bias menimbulkan cacat secara fisik sehingga dianggap sebagai kejahatan korporasi. Dan itu juga yang mana sebagai alasan utama mengapa kami mengambil tema ini. Lapindo Brantas harus bertanggung jawab secara pidana dan membayar ganti rugi kegiatan akibat aktivitas lumpur lapindo tersebut. Pertanggungjawaban pidana koperasi ini sangat sulit dilakukan oleh karena pembuktian perbuatannya yang sangat rumit untuk dilakukan dan juga masalah politik yang menggerogoti dan menghinggapi setiap kebijakan yang diambil. Mungkin sebagai contoh yang sudah dijelaskan oleh Sardi, di mana PT Berantas sendiri ini mengelak terjadinya semburan lumpur lapindo karena pertepatan adanya gempa dari Yogyakarta dan alasan lainnya. Nah, terdapat 6 tema atau pokok pembahasan dari pemberitaan ganti rugi lumpur lapindo, yaitu tema politik dan pemerintah, ekonomi, moral masyarakat, kesejahteraan masyarakat, human interest, dan hukum yang berkaitan dengan impact hingga kini jelas dirasakan oleh para korban yang terkena dampak langsung dari semburan lumpur lapindo. Itu saja penjelasan dari kami terkait kejahatan korporasi PT Lapindo Brantas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.